Perjalanan Pendidikan Nasional. Topik 1. Perjalanan Pendidikan Nasional. Subtopik 1.6. Koneksi antar materi. Oleh Aditya Dwi Kurniawan. Dosen pengampu, Elvi Rimayati, S.Ak, MPD. Program Studi Pendidikan Profesi Guru. Bidang Studi Bimbingan dan Konseling. Fakultas Keguguran dan Ilmu Pendidikan. Universitas IFET. Tahun 2024. Perjalanan pendidikan nasional dimulai dari pendidikan zaman kolonial. Pada tahun 1854, lahir sebuah sekolah bernama Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Pada saat itu, rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Pada tahun 1903, didirikanlah Sekolah Kartini oleh Raden Ajeng Kartini untuk para wanita sebagai bentuk emansipasi wanita kala itu. Pada tahun 1908, didirikan organisasi Budi Utomo oleh para pelajar School Tot Opleiding van Inlandse Artsen, Stovia, oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Pada tahun 1912 sampai 1926, didirikan sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, Serikat Islam dan Santa Yosef. Pada tahun 1920 sampai 1922, didirikan Sekolah Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantoro di Yogyakarta sebagai gerbang emas pendidikan di Indonesia. Setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, didirikan Sekolah Rakyat. Pendidikan baru yang bersifat revolusioner. Penggunaan kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 1947, digunakan kurikulum bernama Rencana Pelajaran 1947 yang menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Pada tahun 1952, diberlakukan kurikulum dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini menekankan bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1964, diberlakukan kurikulum dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini dipusatkan pada pancawardhana, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Pada tahun 1968, diberlakukan kurikulum dengan nama Kurikulum 1968. Kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia. Fokus pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Pada tahun 1975, diberlakukan kurikulum dengan nama Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam satuan pelajaran. Pada tahun 1984, diberlakukan kurikulum dengan nama Kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dengan menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar. Pada tahun 1994, diberlakukan kurikulum dengan nama Kurikulum 1194. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984. Pembagian waktu pelajaran diubah dari semester ke caturwulan, agar siswa menerima lebih banyak materi pelajaran. Pada tahun 2004, diberlakukan kurikulum dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar. Pada tahun 2006, diberlakukan kurikulum dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kerangka dasar kurikulum ini disusun oleh pusat. Guru dituntut mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi sekolah. Pada tahun 2013, diberlakukan kurikulum dengan nama Kurikulum 2013. Kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif.
Pembelajaran diarahkan untuk membantu siswa menguasai kompetensi tertentu. Pada tahun 2022 sampai sekarang, diberlakukan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan orientasi pembelajaran berbasis proyek dan penguatan profil pelajar Pancasila, serta pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas. Terima kasih. Semoga pendidikan Indonesia ke depan semakin sukses.